Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di materi Al-Quran Hadis untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Tulungagung. Anak-anakku yang saya banggakan, kita belajar materi Al-Quran Hadis. Untuk bab 1 kali ini kita akan mempelajari Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Kompetensi dasar yang harus kita capai pada pertemuan kali ini yakni 1. Menerima Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Yang ketiga, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam agama Islam. Adapun kompetensi dasar yang keempat, yakni menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis dalam Islam. Adapun indikator capaian kompetensi yang harus dimiliki yakni 1. Mendefinisikan pengertian Al-Quran dan Hadis. 2. Mampu menyebutkan fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Berikutnya, menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyimpulkan kedudukan al-hadis sebagai pedoman hidup. Yang kelima, mampu mendeskripsikan cara efektif memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mampu mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Demikian tadi indikator pencapaian dari kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh anak-anakku semua setelah kita nanti mempelajari tentang Al-Quran dan hadis. Mari kita awali dengan membahas pengertian Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca atau bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna, sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Poin penting dalam Al-Quran ini yang harus kita ketahui bersama adalah yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW ataupun malaikat, bahkan makhluk lainnya, tetapi semata-mata memang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk yang ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Maksudnya di sini yakni riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi sebagai orang-orang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Itu maksud dari mutawatir. Kemudian yang keempat, membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya,
semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Itu adalah poin-poin penting di dalam kita memahami Al-Quran. Anak-anakku, untuk selanjutnya pengertian hadis. Hadis dari segi bahasa artinya kabar, berita atau yang diberitakan, baru, mudah, cerita, dan riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut istilah adalah ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Artinya segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, takrir atau persetujuan ataupun yang sepadannya. Sekelumit pembukuan hadis. Pada masa Rasulullah SAW, beliau melarang menulis dan mencatat sesuatu dari beliau agar tidak tercampur dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Seluruh hadis pada masa Rasulullah berada dalam hafalan dan ingatan para sahabat. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, barulah penulisan hadis mulai mendapat perhatian dari para sahabat dan tabi'in. Pada awal Khalifah Ali bin Abi Thalib, hadis mengalami perkembangan yang kurang menggembirakan karena mulai timbul hadis-hadis palsu. Tetapi berkat upaya penyelidikan para muhaddisin atau ahli hadis yang penuh dengan ketekunan, hal ini dapat teratasi. Periode penulisan dan kodifikasi hadis secara resmi berlangsung pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Abu Bakar Muhammad bin Syihab al-Zuhri adalah ulama besar pertama kali yang membukukan hadis. Adapun hadis dibedakan menjadi 3 macam. Ini perlu kita ketahui bersama. Yang pertama ada hadis qauliyah, yaitu ucapan-ucapan atau sabda Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan atau keadaan yang berhubungan dengan penerapan hukum atau ketentuan lain dalam Islam. Contoh, al-mu'minu lil mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Artinya, orang mukmin dengan orang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan satu sama lainnya saling menguatkan. Untuk macam hadis yang kedua ada hadis fi'liyah. Dari kata fi'liyah yang secara harfiah itu berarti perbuatan. Di sini hadis fi'liyah memiliki makna yaitu perbuatan atau perilaku Nabi Muhammad SAW untuk memberikan tuntunan atau contoh pelaksanaan ibadah atau urusan-urusan lain dalam agama Islam. Contohnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana idza kumna lis-sholati fa idza stawaina kabbar. Rawahu Muslim. Artinya, Nabi meluruskan saf-saf kami ketika kami akan melaksanakan sholat. Apabila saf-saf kami telah lurus, barulah Nabi SAW takbir. Untuk yang ketiga ada hadis takririyah, yaitu pernyataan atau persetujuan Nabi SAW terhadap suatu perbuatan yang dilakukan sahabat atau seseorang di hadapan beliau, atau bahkan perbuatan seseorang di tempat lain yang dilaporkan kepada beliau sementara beliau diam. Diamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menandakan persetujuan, sebab kalau tidak setuju maka Nabi akan menolaknya atau melarangnya. Itu adalah
hadis takririyah. Contoh, kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna walam yanhana. Artinya, kami para sahabat melakukan sholat 2 rakaat sesudah terbenam matahari atau sebelum sholat maghrib. Rasulullah SAW melihat apa yang kami lakukan, tapi beliau tidak menyuruh dan tidak pula melarang kami. Selanjutnya anak-anakku, kita bahas fungsi Al-Quran dan hadis. Kita awali dengan fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Selanjutnya, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Untuk selanjutnya, fungsi Al-Quran sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu seperti halnya yang terkandung di dalam Injil, Zabur, dan Taurat. Di sini Al-Quran sebagai penyempurna. Untuk selanjutnya, fungsi hadis itu sendiri terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama yakni mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang bersifat global atau masih umum. Selanjutnya, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang berikutnya yakni membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya anak-anakku, nama-nama lain dari Al-Quran. Banyak sekali sering kita dengar nama-nama lain dari Al-Quran. Di sini saya menyebutkan diantaranya nama lain dari Al-Quran ada Al-Furqan yang artinya pembeda antara yang hak dan batil. Kemudian yang kedua ada An-Nur yang memiliki arti cahaya, pelita hati atau penerang. Kemudian Al-Quran juga memiliki nama Asy-Syifa, artinya obat atau penyembuh. Nama lain dari Al-Quran juga ada Al-Bayan atau Al-Bayyinah yang artinya penjelas. Untuk selanjutnya ada Al-Busyra, memiliki arti kabar gembira. Kemudian ada Az-Zikra atau peringatan, Al-Huda atau petunjuk, Al-Burhan atau bukti yang terang, Al-Hakim yang maha bijaksana, Ar-Rahmah, rahmat atau ampunan, dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya kita bahas manfaat diturunkannya Al-Quran. Di antaranya adalah kehidupan manusia menjadi terbimbing dengan petunjuknya. Yang kedua, dari segi akidah dapat menjaga kemurnian iman, dengan kata lain menjadi umat yang menegakkan tauhid. Yang ketiga, dari segi ubudiyah atau ibadah dapat mengetahui aturan-aturan yang benar sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai al-ma'bud atau zat yang disembah atau diibadahi. Untuk selanjutnya anak-anakku, dari segi muamalah atau hubungan sesama manusia yang harus diperbuat, norma-norma mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, bagaimana cara berperilaku, bertutur sapa, dan banyak lagi manfaat lain. Ringkasnya, Al-Quran adalah sebagai petunjuk yang mengarahkan manusia ke jalan yang diridhai Allah, sehingga akan tercipta kebahagiaan dunia dan
alhamdulillah kita menjadi mengerti tentang Al-Quran. Anak-anakku, Al-Quran adalah sumber hukum umat Islam yang pertama dan utama, yaitu kedudukan Al-Quran. Sementara hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sekali lagi, hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Berikut cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dalam indikator tujuan pembelajaran tadi kita sebutkan, sebagai orang yang beriman, kewajiban kita adalah memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Berikut ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan hal itu. Antara lain adalah menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam hidup pribadi. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi yang paling khusus ini. Dalam hal ini bisa dicontohkan, yakni diantaranya selalu mendengarkan dan mengetahui bila diseru kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, selalu menerima semua yang datang dari Rasulullah SAW, karena semua itu datangnya hak dari Allah. Selanjutnya, selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dalam semua urusan. Untuk yang kedua, tingkatan selanjutnya yakni menjadikan Al-Quran, hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. Kalau tadi dalam kehidupan pribadi, selanjutnya dalam kehidupan keluarga. Laki-laki sebagai kepala keluarga yang memimpin keluarga. Nah, ini kita ketahui dalam Al-Quran, yakni ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian laki-laki dan wanita akan ditanya mengenai pertanggungjawabannya pada keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Selanjutnya, setiap anggota keluarga harus menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Untuk tingkatan selanjutnya yang lebih luas, yakni menjadikan Al-Quran, hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Ini lingkup yang lebih luas lagi, yakni selalu tolong menolong dalam kehidupan dan menggalang persatuan. Yang kedua, selalu mengusahakan perdamaian antar sesama mukmin. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama, kemudian menunaikan hak sesama. Lebih luas lagi, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saling menguatkan satu sama lain dalam membangun negara. Selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan segala macam persoalan yang menyangkut orang banyak. Lebih luas lagi, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Selalu berhukum pada Al-Quran dan hadis dan tidak kepada yang lain. Selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan para pemegang urusan atau kekuasaan, dan mengembalikan perkara kepada Al-Quran dan hadis bila terjadi beda pendapat. Ini bagi para pemegang urusan atau kekuasaan, diharapkan ketika terjadi perbedaan pendapat itu segera kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, orang beriman harus membuktikan bahwa ia selalu berhukum kepada apa yang datang kepada Rasul dalam semua urusan. Baik, anak-anak,
sementara pembahasan tentang Al-Quran dan hadis kita akhiri demikian saja dulu. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.